Selamat malam, saya Carlos Raskustono, biasa dipanggil Carlos. Saya mahasiswa Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan. Oke, baik, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi penyakit pada saat pasca bencana. Di sini saya akan mengambil salah satu penyakit, yaitu penyakit diare pada saat pasca bencana. Jadi tentu teman-teman sudah ketahui bahwa apa itu diare. Jadi di sini saya akan memperjelaskan bahwa diare itu, kalau secara klinis, diare itu didefinisikan sebagai bertambahnya deteksi atau buang air besar lebih dari biasanya atau lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai dengan perubahan konsistensi tinja menjadi cairan dengan atau tanpa darah. Kemudian diare dapat disebabkan oleh berbagai infeksi. Selain penyebab penyakit lain seperti malabsorpsi, penyakit diare trauma pada bayi perlu mendapatkan tindakan secepatnya karena dapat membawa bencana bila terlambat. Apa penyebab dari diare? Disebabkan oleh faktor infeksi atau gangguan penyerapan zat gizi, makanan, dan faktor psikologis. Jadi yang pertama, faktor infeksi disebabkan oleh kuman E. coli, Salmonella. Kemudian dapat pula disebabkan oleh infeksi jamur, infeksi parasit, oleh cacing, dan keracunan makanan. Jadi kalau pada saat bencana itu bisa jadi juga keracunan makanan. Begitu. Kemudian malabsorpsi. Ya, malabsorpsi pada bayi biasanya disebabkan karena suatu formula terhadap lactoglobulis, ya, yang terdapat pada susu formula. Kemudian yang ketiga pada makanan. Ya, makanan yang menyebabkan diare adalah makanan yang tercemar basi, ya, beracun, terlalu banyak lemak mentah seperti sayuran dan kurang matang. Kemudian faktor psikologis, ya, rasa takut, rasa cemas, tegang jika terjadi pada anak dapat menyebabkan diare kronis. Jadi teman-teman semua, ya, faktor psikologis ini juga karena terjadinya bencana. Jadi anak-anak bisa menyebabkan rasa takut, ya, rasa cemas, tegang, ya, itu kalau karena sudah terjadinya bencana, itu akan menyebabkan diare kronis. Begitu. Kemudian apa itu jenis-jenis diare? Yang pertama, diare akut. Diare akut adalah diare yang terjadi sewaktu-waktu tetapi gejalanya dapat berat. Ya. Kemudian diare kronis atau menahun atau persisten. Ya, pada diare kronis kejadiannya lebih kompleks. Berikut beberapa faktor yang menimbulkan trauma jika sering berulang pada anak, yaitu yang pertama, gangguan bakteri, jamur, parasit. Kemudian malabsorpsi kalori. Kemudian yang ketiga, malabsorpsi lemak. Kemudian teman-teman semua, kalau sudah kita ketahui jenis-jenis diare, apa gejalanya dari diare? Yang pertama, gejala pada bayi atau anak terjadi cengeng dan gelisah, ya, suhu badannya meninggi. Kemudian yang kedua, tinja encer, ya, berlendir, berdarah. Kemudian yang ketiga, warna tinja kehijauan akibat bercampur dengan cairan empedu. Kemudian yang keempat, anus lecet. Kemudian yang kelima, gangguan gizi akibat intake asupan makanan yang kurang. Kemudian muntah sebelum dan sesudah diare. Jadi teman-teman semua, gangguan gizi, ya, akibat intake asupan makanan yang kurang pada saat pasca bencana, ya, mungkin karena makanannya juga kurang, akibatnya gangguan gizi pada anak-anak, gitu. Kemudian apa akibat dari diare? Ya, yang pertama adalah dehidrasi.
akan menyebabkan gangguan keseimbangan metabolisme tubuh. Gangguan ini dapat menyebabkan kematian pada bayi. Kematian ini lebih disebabkan bayi kehabisan cairan tubuh. Asupan cairan tidak seimbang dengan pengeluaran melalui muntah dan BAB. Kemudian gangguan pertumbuhan. Ya, gangguan ini terjadi karena asupan makanan terhenti sementara pengeluaran zat gizi terus berjalan. Jika tidak ditangani dengan benar, diare akan menjadi kronis. Jika diare dapat disembuhkan tetapi sering terjadi lagi, akan menyebabkan berat badan anak terus merosot. Kemudian prinsip pengobatan pada diare. Yang pertama, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan nutrisi. Yang ketiga, mengatasi syok atau pingsan. Yang keempat, membunuh kuman dengan antibiotik di bawah pengawasan dokter. Kemudian, teman-teman semua, di sini ada penanganan diare. Jadi bagaimana penanganan diare? Yang pertama, perhatikan tanda-tanda dehidrasi. Kemudian yang kedua, dietetik atau pemberian makanan. Kemudian yang ketiga, bila diare terjadi berulang kali atau disertai dengan muntah, ya, jumlah cairan yang diberikan 100 mol per kilogram berat badan per hari setiap 1 kali per 2 jam. Ya, pertama dan sisanya adibitum. Kemudian sesuaikan dengan umur anak. Ya, kalau kurang dari 2 tahun diberikan setengah gelas. Ya, kalau misalnya 2 sampai 6 tahun diberikan 1 gelas. Ya, kalau misalnya dia lebih dari 6 tahun diberikan 400 cc atau 2 gelas. Kemudian berikan larutan Pedialyte atau Oralite sedikit demi sedikit. Larutan gula garam 1 sendok teh gula pasir tambah 1 sendok teh garam dapur halus tambah 1 gelas air masak atau air teh hangat. Ya, kemudian pada bayi teruskan pemberian ASI, ya, karena bisa membantu meningkatkan adanya tahan tubuh anak. Ya. Oke, baik teman-teman semua, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang penanganan diare pada saat pasca bencana. Oke, itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.